kata maaf pun tak bisa milikimu apalagi. Oh namun bolehkan ku simpan cerita ini sendiri. Tapi aku lihat ya di TikTok di mana-mana, timku juga ngeriset katanya Jan ini lagi deket sama Lea. Betul. Kalau aku sama Lea tuh temenan, emang temen dekat. Karena kan berawal dari, jadi aku punya lagu pertama aku judulnya itu Cerita Tiba-Tiba. Nah video klipnya itu Lea. Nah Cerita tiba-tiba. Cerita Tiba-Tiba. Oh, jadi cerita tiba-tiba melahirkan cinta tiba-tiba. Yap. Tapi kamu ngerasa sama Lea sefrekuensi nggak? Tapi Jan udah kenalan belum sama Sama apa tuh? Sama ayahnya. ayahnya Lea? Udah dong. Udah beberapa kali ketemu. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, try to be better man. Jan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, ini aku tuh kalau ketemu Jan gini kayak pergabungan Rizky Febian dan Kang Sule. Ya kan saya keluarganya juga. Oh iya bener. Tapi Jan pendiam ya aslinya ya? Betul. Aku sebetulnya paling nggak bisa ketemu orang baru. Berarti kamu super introvert? Iya, aku nggak bisa kayak mulai duluan sebetulnya. Kayak interaksi gitu nggak bisa. Masih susah banget lah. Cuman masih belajar kesini mulai belajar. Tapi di video-video kamu ngelawak lucu banget sama papa. Nah kalau itu apa ya? Gak tahu ya. Kalau itu tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba ngomong kayak gitu-gitu. Karena kan ada prompter juga kan. Oh, Pertanyaan-pertanyaan. Jadi nggak kaku-kaku amat kalau gitu. Jadi kamu sehari-hari jarang ketemu orang baru? Jarang banget. Jadi lebih banyak di kamar? Betul. Gak ada orang boleh masuk kamar kamu? Masuk boleh. Cuman ya gitu. Paling aku sibuk main game. Dia mah ngapain gitu paling. Oh. Kayak gitu. Kecuali temen ya. Kalau temen baru main kayak gitu. Tapi teman punya? Teman ada alhamdulillah. Oke. Berarti kamu yang kayak tipikal ini gak sih kalau ketemu orang terus pas pulang ke rumah kayaknya capek banget gitu? Iya aku juga suka kayak gitu. Kan kadang kalau habis ngapain gitu ya terus ketemu banyak orang terus kayak gitu-gitu pulang tidur langsung atau enggak ngapain main game gitu. Pusing sendiri soalnya tiba-tiba. Oh berarti kamu introvert kayak aku. Iya berarti sama. Jadi aku nih misalnya kamu lagi di situ nih, tadi kan duduk. Hah. Itu aku datang. Nah itu tuh aku kayak ada energi yang lain. Aku harus kenal dulu nih. Maksudnya harus kenalan ini. Iya, Itu aku iya. energinya tuh kayak wut. Ngabisin energi banyak kan. Langsung kayak mengeluarkan semua energi. Betul. Tapi kira di kamera lancar gitu. Lancar. Nah itulah bedanya. Kalau udah ada kamera pasti lihat normal. Kenapa gitu ya? Nggak tahu. Kamu juga Kerja. gitu berarti? Aku juga gitu. Kalau di kamera atau syuting yang program di YouTube pasti udah nggak ada introvert kayak malu-malu gitu nggak. Iya ya. Iya. Berarti makanya kadang-kadang orang nggak percaya kalau misalnya kayak kita bilang kita nih introvert, nggak percaya. Iya pasti mereka nggak percaya. Kan di podcast di YouTube ngevlog katanya lancar. Iya benar. Padahal jiwa introvert itu after kamera. Capek, betul. Capek banget. Aduh sama akhirnya aku ada yang semiripan sama aku nih, pulang capek beneran kan. Beneran. Kamu kalau deketin orang gimana? Deketin orang? Iya. Deketin Lawan jenis gitu. gimana ya? Aduh, kayak gitu aja kayak biasa deketin aja. Iya. Nah kalau aku dulu deketin nggak bisa. Oh, Saking introvertnya. Maksudnya deketin yang kayak ketemu langsung gini kayak gitu-gitu ngomongnya. iya. Gak bisa. Bener. Oke, berarti kalau misalnya ada perempuan lewat apa dong? Pertamanya kadang-kadang malah aku lebih suka lewat WhatsApp dulu, lewat DM. Oh, iya. Aku deket sama istriku aja awalnya itu Lewat- dari DM. Oh, enggak, itu belum ketemu sama sekali tuh. Udah, cuman ketemunya buat syuting kayak gini. Oh, oke. Buat syuting. Ya habis itu DM, DM-an gitu. Nah, Maksudnya tapi kan kalau misalnya di chat kayak gimana pas ketemu kaku nggak? Misalnya di chat ya lancar gitu bercanda-bercanda. iya lancar.
Pas Di ketemu chat belajar. Pas ketemu mungkin kalau lagi ada tim-tim kayak gini, lagi ada shoot atau kamera tuh lancar. lancar. Coba ditinggalin berdua. Itu nggak bisa tuh. Tuh introvertnya berasa banget. Oh karena awal-awal deket kan deh. Iya. Kalau kamu gitu gak sih? Kalau lagi deketin Hilang langsung semua. Hah? Dia introvert hilang. Deketin cewek. geragas ya, malah jadi geragas. Kayak biasa aja lah aku. Oh kamu kalau ketemu cewek malah lancar, gampang. Oh enggak juga. Sama aku ke siapapun itu pasti, apalagi orang baru ya, kayak gitu tetap pendiam, nggak bisa mulai obrolan kayak gitu. Jadi kamu kalau mulai PDKT gimana? Susah. Susah. Makanya enggak dulu deh. Karena aku mau ya gini lah, ketemu orang-orang dulu, orang-orang baru, kenalan-kenalan dulu supaya terbiasa gitu maksudnya. Tapi kamu udah pernah PDKT seumur hidup? Kelas 3 SD gitu. 3 SD kamu udah PDKT-in? Sebetulnya dari TK tuh udah pernah deketin cewek. Dari TK udah PDKT-in cewek? Yap. Cuman kalau nggak yang sampai pacaran gitu, suka-sukaan doang. Kalau yang sampai kayak Suka-sukaannya kamu ngerasa bener-bener sayang gitu? aduh, Cinta, nggak tahu ada ya, rasa kalau itu masih cintanya? kecil ya. Heeh. Cuman ya suka aja gitu sama orangnya. Waktu Sampai itu yang kalau pas TK. ketemu deg-degan gitu gak sih? Mungkin yang pas kelas 3 itu ya. Oh kelas 3 SD kamu ketemu deg-degan? Deg-degan deh dulu. Tapi dulu banget itu aku udah lupa juga sih. Waktu itu tuh cuman, tapi udah ada momen kayak ngasih-ngasih coklat kayak gitu-gitu. Geli, sebetulnya geli sendiri. Kalau dibayangin. Beneran? Iya, Kamu beneran. 3 SD udah ngerti ngasih Iya, coklat? udah ngasih coklat, terus udah kayak bikin tulisan-tulisan gitu buat dia. Wah, aneh banget. kamu so sweet banget. Aneh banget. Anak 3 SD bos. Iya, udah kayak gitu. Kasih bunga gitu nggak? Bunga belum sampean. Oh, Terus aku belum juga kesampean. belum sampean. Terus lupa, nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba udah aja. Udah nggak suka lagi? Nggak, emang nggak pacaran kan? Udah Heeh. tiba-tiba udah nggak ada kontekan-kontekan lagi. Karena emang di sekolah doang gitu loh, nggak sampai nggak. Nah itu baru itu doang, nggak chat-chatan kayak gitu. Jadi dari kamu 3 SD sampai sekarang terakhir itu PDKT. Iya lah, kayak gitu-gitu doang. Tapi aku lihat ya di TikTok di mana-mana, Mm-mm. timku juga ngeriset katanya Enjan ini lagi deket sama Lea. Katanya lagi chemistry-nya tuh gemoy banget gitu. Betul. Betul ya guys ya. Betul, tuh ada betulnya Karena dulu emang yang penting. dekat. Betul. Emang deket, cuman ya saling mengenal. Betul. Betul. Kalau aku sama Lea tuh temenan, emang temen dekat. Karena kan berawal dari, jadi aku punya lagu pertama aku judulnya itu Cerita Tiba-Tiba. Nah video klipnya itu Lea. Oh, Nah cerita terus tiba-tiba. Cerita Tiba-Tiba. Oh, jadi cerita tiba-tiba melahirkan cinta tiba-tiba. Yaps, karena itu Yap, sebenarnya. karena itu tentang pertemuan secara tiba-tiba gitu. Oh. Ya, terus nah setelah itu apa ya? Habis itu kan kita biasa kalau ketemu suka bikin random konten gitu kan. Terus akhirnya Lea tuh diajakin program YouTube sama ayah. Di bareng. Habis itu tanpa bicara video klipnya dia lagi, karena ceritanya nyambung dari cerita tiba-tiba. Oh, Akhirnya makin dekat kayak sequel gitu ya. Betul. Terus tambah lagi kita juga sering main kayak aku, Kenzi, Olive, Lea kayak gitu-gitu. Jadi makanya makin dekat. Makin klop. Tapi kamu ngerasa sama Lea sefrekuensi nggak? Sefrekuensi nggak tahu ya. Kalau Lea aku lihat sih dia kayak nggak ada capeknya. Dia aktif banget. Kalau kamu capek? Iya, jadi misalnya kalau aku habis main gitu sama mereka, biasanya mereka ngobrol aktif itu, aku paling di belakang kayak gini, udah pusing, udah capek aja. Karena mereka aktif banget kan. Mungkin mereka extrovert ya. Kayaknya iya. Suka ketemu teman-teman, ngegaul gitu ya. Tapi menurut kamu Lea orangnya gimana? Dia baik. Terus ya itu aktif banget. Dia tuh selalu ada aja yang diobrolin sama dia. Kadang-kadang ya. Nah, kita itu bisa jadi TTC. apa tuh? Teman tapi cinta. Bisa jadi loh. Bisa jadi. Awalnya dari temenan. Betul. Bisa jadi lahir rasa-rasa yang lain. Iya toh? Betul. Kamu pernah gitu nggak, temenan habis itu tiba-tiba suka gitu? Pernah harusnya mah. Pernah ya? Pernah. Tapi Jan udah kenalan belum sama apa tuh? Sama ayahnya? Ayahnya Lea. Udah dong. Udah beberapa kali ketemu. Gentleman berarti.
kalau langsung kenalan sama ayahnya. Di mana ya pertama kali ketemu ya? Kayaknya pertama kali ketemu itu di acara TV deh. Sama papanya Lea. Iya, Hmm. di acara TV gitu. Itu pertama kali ketemu. Terus ayahnya Lea responnya gimana kalau ketemu Injan? Biasa aja Om karena Ferry, emang Om Ferry. iya Om Ferry biasa aja sebetulnya karena emang tahu kita emang teman dekat Oke. gitu. Dan Om Ferry juga sama Om Papa Sule juga deket kan, Mm-mm, temenan juga kan. iya, Tapi Papa setuju nggak kalau Lea main gitu sama Injan gitu? setuju aja. Om Ferry tuh tipikal papa yang ini gak sih? Yang Apa tuh? posesif sama anaknya gitu gak sih? Gak Kayak tahu ya. apa-apa jagain banget, anaknya harus begini begitu. Kalau aku begitu kan sekarang. Kalau dijagain banget mah iya kayaknya. Pasti karena perempuan kan. Oh, berarti kalau kamu lagi main sama Lea, misal jalan-jalan, Nah, itu papanya ikut gak? enggak. Papanya nganterin, Apa tuh nganterin kemana? nganterin waktu mau ke tempat main sama Injan. Sama yang lain. Heeh. Enggak, biasanya ketemu dulu kan biasanya. Udah habis itu berempat jalan-jalan main. Papanya nggak ikut. Enggak. Oh, tapi kadang aku juga mikir sih kalau aku temenin terus kayaknya dia risih nggak ya? Kamu kalau lagi main gitu ditemenin orang tua risih nggak sih? Isi sih sebetulnya. Risih. Karena emang ya udah sama teman harusnya mah. Iya, Kan iya. harus ada, cuman nggak tahu ya, beda-beda kan setiap orang. Pernah ada nasihat nggak sih dari papa? Apa? Nasihat gitu dari papa buat kamu Nasihat dari papa, tentang kalau dari kamu ayah ya? lagi apa? Lagi punya temen gitu, ada nasihat nggak dari papa? Nasihat dari soal deketin orang gitu kayak gitu. Heeh. Apa ya ayah? Ayah sih nggak pernah kayaknya ngasih-ngasih kayak gitu. Enggak ya? Enggak. Enjan di keluarga paling dekat sama siapa? Kalau curhat-curhat paling senang sama siapa? Kang Eh, Sule, Iki, mm-mm. apa Putri. Aku kalau sama keluarga nggak pernah curhat malah. Nggak Kalau pernah? aku ya, kalau mereka mungkin iya. Oh, mereka curhat sama Enjan. Iya mungkin iya, cuman kalau aku Oh, jarang banget. jarang banget. Nggak pernah Jarang curhat soal apapun. apapun. Kalau misalnya emang dekat sama perempuan, Hmm, aku mau coba cerita ke ayah. Tapi aku tahu kayaknya responnya. Gimana tuh Oh kira-kira? ya udah, gitu doang pasti. Ayah kan secuek itu. Oh, Pasti ayah kayak di rumah gitu-gitu cuek doang. emang. Nggak cuek-cuek banget, cuman ya udah gitu loh kayak ya itu ngalir banget orangnya. Tapi ayah dulu pernah ngarahin Enjan gak sih? Enjan harus jadi ini, jadi itu gitu. Ngarahin apa ya? Enggak sih, ayah nggak pernah. Nggak pernah ngarahin. Nggak pernah. Jadi kalau Enjan jadi penyanyi ini apa kemauan Enjan? Betul, kalau nyanyi keinginan aku sendiri. Nah kalau host itu awalnya emang diajak ayah. Oke. Hmm. Akhirnya ya udah pas kesini kesini, terus ada momen cover lagu, Hmm. akhirnya bikin lagu. Dan mulai sekarang Oh, baru mau fokus di nyanyi kayak gitu. sekarang fokus nyanyi. Fokus di nyanyi. Tapi kamu lebih nyaman jadi penyanyi apa pelawak? Aku nggak pernah mau dibilang pelawak aku, Kamu karena nggak bisa. tapi lucu loh kamu. Enggak. Kamu Aku penyanyi aja lah. atau host? Ya aku tetap penyanyi, Tetap penyanyi. tetap. Karena susah gitu loh. Sebetulnya nggak tuh aku susah banget, nggak bisa aku. Iya, iya. Susah banget, tambah lagi ketemu orang baru. Susah lah. Kalau nyanyi Nyanyi juga sebetulnya susah juga. susah juga karena harus ketemu orang-orang Ketemu baru orangnya juga. lebih banyak di depan. Betul. Cuman aku lebih suka nyanyi. Berarti kamu kayak Aiki lah ya. Iya, kayak gitu. Kan kalau host atau pelawak kan banyak improve-nya, terus kayak harus banyak banget nulis kayak gitu-gitu kan kalau aku ngelihatnya. Nyatet gitu ya. Terus kayak harus tahu momen-momen kayak gitu. Aku kayak lebih pusing aja sih sebetulnya. Penyanyi kalau kita nyiptain lagu sendiri, ini sendiri juga cukup pusing juga. Pusingnya di situ. Tapi Nyiptain selanjutnya lirik, bikin nada. Tapi kalau udah jadi senang. senang kalau udah jadi udah tenang. Jan ini kan baru keluarin single Tanpa Bicara. Betul. Ini tentang siapa? Bukan tentang siapa-siapa. Tanpa bicara itu Bukan bikin bukan buat Lea. bukan. Apa ini? Bukan. Bukan. Jadi waktu itu kalau tanpa bicara, waktu itu aku lagi main ke kantor, Mm-mm. kantornya Ervas. Terus Mas Bebe sama Mas Raka tuh tiba-tiba ngasih tahu, Jan, kita ada ref. Baru mereka nyanyi, oh kasih maaf, kayak gitu-gitu. Habis itu aku suka, akhirnya diberesin.
akhirnya Mas Bebe Masyarakat tuh dia sempat bikin nada-nadanya kayak gini gini gini, terus ada yang dibawa sama aku kayak gitu-gitu doang. Akhirnya jadi tanpa bicara. Coba kamu nyanyiin dikit dong, apa bicara? Tanpa bicara rapnya. Oke. Oh kasih maafkan diri ini menyakiti dirimu. Aku pun menyesal berpaling darimu. Kata maaf pun tak bisa milikimu apalagi. Oh namun bolehkan ku simpan cerita ini sendiri tanpa bicara. Asik ya. Kamu secara nyanyinya sama suaranya mirip Aiki ya. Iya banyak yang bilang Rambutnya juga mirip. udah nempel itu mah. Kamu kayak bener-bener AB-nya Aiki ya. Aiki A, kamu B-nya gitu. Iya gak sih? Betul. Banyak banget yang bilang. Susah sebenarnya. Tapi beban gak sih kayak gitu dibanding-bandingin gitu sama abang? Gimana ya, kalau aku sih nggak pernah gimana ya kalau ada orang-orang yang bilang kayak gitu. Soalnya jadi kayak mau gimana pun itu ya udah kakak dan nggak bisa, susah dilepasin. Ya namanya satu darah ya. Betul. Ya udah emang ada sama-samanya. Susah. Kayak kita mau cari cara biar beda pun juga masih ada aja tetap orang-orang yang bilang kayak gitu. Karena emang udah bawaan dari akunya kayaknya deh, kebiasaan. Tapi kalau adekku ya, kayak si Torik, dia apa aja yang aku bikin dia ikutin. Jadi aku tuh dulu sampai waktu kecil manggil dia tukang ikut-ikut gitu. aku ledekinnya gitu karena apa aja diikutin. Aku suka sepatu apa dia maunya sepatu itu juga. Aku misalnya suka baju warna hitam dia jadi hitam juga. Padahal tadinya misalnya sukanya biru, dia menjadi hitam. Misalnya aku suka apa dia suka apa. Jadi kadang-kadang aku sengaja suruh dia milih dulu biar aku nggak ganti. Biar aku ganti gitu. Kamu pernah gak sih umur kecil gitu? Kalau aku justru sama. Kalau aku ikutin Aiki juga sebetulnya. Tuh kan. Emang kayaknya semua keluarga kayak gitu ya. Iya. Gak tahu deh. Pokoknya aku banyak banget ngikutin atau yang ngikutin Aiki kayak gitu. Misalnya Aiki lagi suka barang apa, tiba-tiba kayak mau beli kayak Aiki, mau beli kayak Aiki kayak gitu biasanya dulu. Oh, jadi emang adik-adik tuh kayak gitu ya? Adik-adik kayak gitu. Aku, Ferdi. Nah sekarang Ferdi ke aku. Oh, Ferdi malah ngikutinnya Kak. Aku kemarin baru upgrade PC. Ya mau upgrade PC. Aduh, susah banget upgrade PC. Makanya Ferdi sekarang ngikutinnya ke aku. Semuanya nih kalau Ferdi. Iya dulu tuh aku sampai kesel, tapi kalau sekarang aku gak kesel adikku ikut-ikut. Oh dulu iya, jadi sampai kalau misalnya bola nih, dia suka Messi, aku harus Ronaldo, harus lawannya. Iya. Tapi Karena lebih seru gak sih kalau kayak gitu? Seru, debat-debat mulu jadinya. Aku belum nanya nih kalau Aiki, gimana rasanya pas waktu itu aku ikut-ikutin terus. Tapi waktu kecil tuh kesel. Iya. Diikut-ikutin terus, kenapa harus sama gitu. Terus aku kemana aja tuh suka diintilin. Jadi aku sampai bilang kamu jangan ikut ya, kamu jangan ikut. Diintilin. Berarti emang deket banget gitu. Dekat banget enggak, tapi emang dia suka nempel-nempel terus. Gitu. Jadi waktu sampai sekarang aja waktu aku nikah pun tinggal bareng. Tinggal bareng apa? Enggak waktu, tapi waktu keluar dari keluarga, maksudnya misalnya aku kan keluar dari rumah gitu, bikin apa-apa sendiri. Nah, Torik juga yang ngikutin kayak gitu. Dia bikin rumah juga. Ya dia jadi tinggal sendiri juga gitu. Jadi coba kerjaannya mirip juga gitu. Jadi sampai kadang-kadang aku lihat kayak kan Torik punya istri sekarang udah nikah. Istrinya itu temennya Aurel juga. Semuanya. Sampai nikahan itu tempat acaranya juga sama. Tempat acaranya tuh di hotelnya yang sama. Dekor nggak terlalu sama. Tapi at least tempat acaranya di hotel yang sama. Saksinya juga sama, Pak Jokowi juga. Berarti emang Bang Ate menginspirasi sama banget aku bilang. Terus Aurel ibunya penyanyi. Istrinya Torik, Aal, mamanya juga penyanyi. Wah, semuanya Ibu sama. Reza, Ibu Krisdayanti sama ibu sama. Atau mungkin nggak disengaja kali kalau ini. Ya mungkin, tapi kemiripannya tuh dari dulu Mas. Dia sampai dia nikah juga sama semua nih. Tapi emang aku sekarang denger waktu lihat kamu juga ternyata gitu ya, adik-adik tuh sama. Look up banget gitu ya. Tapi ada juga momen ya Iki juga kadang-kadang suka ngikutin aku juga kesel kadang-kadang waktu itu. Oh iya, padahal lebih sering aku. Oh oke. Contohnya Aiki itu kan
apa ya? Kalau aku ngelihatnya gitu kayak misalnya aku punya apa nih? Ini kita contoh aja dari games. Oke. Misalnya aku punya skin apa nih? Heeh. Nah itu gak bisa ditinggal sehari, Aiki pasti udah beli. Karena ngelihat aku. Kadang-kadang Aiki kayak gitu. Aiki main game juga. Ya terus kadang-kadang aku suruh, udahlah jangan beli yang sama, jangan beli yang sama. Dia tetap beli kadang-kadang kayak gitu. Main apa kamu gamenya? Aku waktu itu Mobile main Legend. apa? Valo kayak gitu. Oh, Valo. Mobile Legend juga. Mobile Legend main? Jago. Gak, aku jarang Bisa kalau lah Mobile kita Legend. Nggak tahu main Mobile Legend. Main aku sama Taurik tiap malam. Seminggu hari pasti 3 kali, 4 kali. Oh, Hampir masih tiap hari aku main. Minimal segame 2 game. Oh. Jadi kalau ada waktu ruang dikit, aku tuh males kayak kalau megang handphone ngapain main sosmed terus. Betul. Kan nggak bagus sosmed terus. Iya. Tapi Bang Atta berarti nggak pernah main game komputer ya? PC FIFA doang. Oh FIFA doang. Loh, Iya. nggak di PS FIFA-nya? Dulu aku awalnya malah main PS pertama itu di komputer. Karena lebih murah kan. Iya betul. Terus banyak bajakannya dulu. Nah sekarang baru udah sejak waktu udah punya duit dari PS4 udah beli di PS. Oke. Gitu. Jadi memang aku suka game tapi cuma dua itu doang. FIFA sama Mobile Legend. FIFA sama Mobile Legend. Mobile Legend ayo boleh. Aiki tuh. Putri, Kak Jeffrey. Ya mereka hampir setiap hari main. Tiap hari? Jago? Jago harusnya mereka. Aku nggak tahu sih. Tapi kamu sendiri punya beban tersendiri nggak jadi anak Om Sule? Beban? Enggak. Sama aku Apa yang menjadi yang paling kamu bersyukur menjadi anak Om Sule? Bersyukur apa ya? Aku bisa banyak belajar dari ayah, dari Aiki. Banyak banget. Jadinya mempermudah aku juga belajarnya, jadi nggak jauh-jauh, di rumah bisa belajar. Karena ngeliat mereka kayak gitu. Tanpa harus diajarin kan? Karena pelajaran terbaik dengan kita melihat kan. Betul. Iya. Aku biasanya kayak gitu, ngeliat mereka kayak gimananya. Kalau nggak enaknya, kalau tadi kan enaknya. Nggak enaknya apa? Apa ya? Belum tahu. Mungkin karena sibuk gitu. Jadi iya. Itu nggak enaknya itu doang, nggak bisa ngumpul keluarga. Jarang banget. Karena pada sibuk gitu ya. Nah salah satu cara biar bisa ngobrol itu dari games. Kalau aku sama kakak-kakakku ya. Oh gitu. Sama Ferdi juga gitu. Kalau Maya kan ayah nggak main game. Makanya kita tuh lagi berusaha nih supaya ayah main games. Sebetulnya. Lagi diusahain. Jadi kayak kita ya beli komputer dong, main apa kek gitu biar bareng kayak gitu-gitu. Cuman ayah dia tetap gak mau, dia lebih memilih untuk live TikTok. Live TikTok selalu. Kan bisa live TikTok sambil main game ya, padahal bareng-bareng sama anak. Bisa. Kang Sule kalau mau live TikTok sambil main game kayaknya view-nya bagus deh sama anak-anak. Game-game horor gitu ya. Itu bagus deh kayaknya, jadi konten juga lucu. Makanya dia ngomong doang waktu itu ayah mau bikin apalah mobil-mobil gitu, nggak jadi sampai sekarang. Tapi aku ya kalau anakku ngajakin main game bareng itu aku mau tuh. Kayaknya bisa. Bang kan masih muda. Oh iya, beda generasi ya. Generasi. Bedanya kalau kita di milenial, kalau dulu sore-sore kita pasti keluar main. Betul. Kalau Gen Z sore-sore semuanya main game. Mabar. Betul. Perbedaannya. Jadi mereka ketemunya tuh melalui suara kalau sekarang. Voice gitu ya. Voice. Jadi secara bondingnya nggak sekuat milenial. Kan milenial ketemu langsung, "Woi bro, ini jajan es bareng, main kelereng, main layangan, ngejar layangannya di mana." Ya udah nggak ada. Ada sih kayaknya, cuman jarang banget. Jarang karena semuanya udah mobile phone. Iya, betul. Dulu kita kayaknya dimarahin guru. Kalau di zamanku ya, guru itu dulu kita misalnya telat nih. Kita dijewer di tiang bendera siang-siang 4 jam suruh naik kaki satu. Dipukul kakinya, pang, pakai sapu lidi. Cepang. Merah kaki kita, ya udah gitu kalau dulu ya udah gitu ya. Jadi misalnya kita ada nggak disiplin atau apa, di jewer depan kelas, di kadang-kadang di rotan gitu kaki. Kalau sekarang coba Gen Z digituin, masuk TikTok besoknya. Inilah kekerasan. Betul langsung FYP, langsung Instagram, semuanya muncul. Dulu aku tuh masih ngerasain pernah dilempar penghapus. Masih ngerasain kuplang gitu, dilempar penghapus gitu kan. Nah, gimana tuh rasanya?
waktu itu? Sakit. Maksudnya Ya, tapi maksudnya ada rasa kayak wah ini harus dibalas nih atau harus bikin ada apa? kesel, Ada iya pasti sih. keselnya ada. Dibanting. Wah, gue dilempar penghapus plastik ya. Tapi sakit juga. Coba kalau sekarang udah di Insta story pasti itu. Pasti viral udah. Viral. Temenku ada yang lebih parah juga kadang-kadang. Oh iya. Lempar penghapus sakit juga kan. Darah, aduh. Banyak banget ya. Ya kalau itu perbedaan. Kadang-kadang kan zaman dulu kita badungnya juga macam-macam kan. Ya mungkin. Ada yang bolos sekolah bilangnya pas di rumah, "Mah berangkat sekolah ya," padahal nggak Padahal sekolah. kemana gitu. Padahal Ya, itu banyak. ke warnet. Nah, Duit dikasih ongkos buat sekolah, buat beli apa? Buku belajar karena bilangnya, "Mah bukunya dipakai habis." main. Dipakai main warnet. Iya, Main banyak, game banyak, itu di banyak zaman gitu, banyak. dulu. Betul. Jadi perbedaannya memang agak beda. Kalau kamu lihat papa kan di TV lucu gitu. Kalau di rumah lucu gitu nggak? Ayo demen banget ngelawak kayaknya emang udah. Di rumah juga lucu. Iya, cuman nggak sesering itu. Kalau lagi tegas, kalau lagi serius ya udah kayak gitu. Oke, kan capek juga kalau Iya, ngelawak harus mulu. setiap hari ngelawak. Tapi galak ayah kalau di rumah. Galak mah apa ya? Ayah tuh karena keseringan bercanda kayaknya. Jadi kalau marah tuh suka kadang-kadang nggak kelihatan, makanya suka biasanya ayah marah kita tuh malah ketawa salahnya itu. Karena ngelihatnya kayak bercanda. Oh, gitu. Iya, karena sering bercanda. Gitu. Oh. Jadi pas marah beneran Pas marah beneran. malah ketawa. Aku ada momen waktu itu pas aku bagi rapot dan itu dari kelas 7 akhir-akhir tuh nilai itu turun banget karena main games dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Terus masuk Zoom tinggal tidur. Wow, udah nggak pernah masuk. Jelek lah intinya nilainya di situ. Habis Akhirnya? itu ayah tuh dari dulu dari aku SD pun suka bikin konten ambil rapot di YouTube-nya dia. Nah, momen itu waktu aku nilainya jelek, dia pede banget kayaknya. Ayo kita ngevlog. Habis itu dia bikin, ternyata nilainya jelek. Habis itu dia datang ke rumah, dia tuh marah beneran, dia bantingkan rapotnya. Ini masa nilainya jelek? Aku malah ketawa, aku ketawa-tawa. Karena aku bilang nggak marah. Oh. Iya, karena terus tambah lagi ada kamera kan. Oh, pasti ini ngeprank. Kayak gitu-gitu. Terus ternyata pas setelah dibalik kamera beneran ngasih tahu gitu loh. Ini nilai kamu beneran turun gitu loh. Kayak gitu-gitu. Sudah dari situ. Nggak main game lagi. Main game sih tetap. Cuman ya apa ya, memperbaiki nilai aja. Habisnya nilainya Balik lagi. bagus lagi. Bagus lah. Oh, emang kayaknya waktu itu aku pernah gerbek rumah Om Sule, emang di kamarnya anak-anaknya pada alat game Ya kan, semua ya. alat game semua. Teman main tiap hari kayak gitu. Waduh. Paling sering diomelin ayah siapa? Ferdi sama aku. Karena yang di rumah kan kita bertiga. Kalau kita sekarang tuh diomelinnya karena main games doang. Kayak sampai jam berapa belum tidur, diomelin kayak gitu doang. Bukan diomelin sih jatuhnya, cuma dikasih tahu doang suruh tidur doang. Oke. Jadi sebenarnya kamu nih pengennya jadi gamers ya? Games itu sebetulnya salah satu hobi aku doang. Jadi buat hobi yang tapi jam melakukannya lebih banyak dari jam kerja. Betul. Berarti kayak kerjaan ya, malah yang kerjaannya hobi ya. Betul. Sebenarnya kebalik kan, biasanya kalau hobi itu dilakukan lebih sedikit daripada kerja. Oh iya. Iya kan? Bener juga. Misalnya kita hobi main futsal, seminggu paling 3 kali. Iya. Ya kan? Seminggu 5 kali 6 kalinya kan ya kerja. Kalau kamu berarti seminggu kerjanya 2 kali. 3 kali. Gamenya setiap hari. Berarti kerjanya kamu main game, bro. Kamu gak mau jadi e-sport aja? Aku tuh nggak pernah kepikiran kalau e-sport, cuman kalau nge-stream aku tuh baru mulai berapa bulan yang lalu gitu. Terus kamu udah mulai stream terus ya itu aku jadi awalnya nih aku tuh bikin channel stream karena aku nggak mau pakai channel biasa aku yang bisa aku upload konten kayak gitu. Kenapa? Biar beda. Gak pingin aja, aku kayak emang pingin yang nonton yang emang suka game, yang ngerti game. Jadi tektokan sama viewersnya tuh seru gitu loh. Makanya waktu itu aku bikin terus aku nggak share sama sekali. Terus aku start live aja, udah bodo amat karena emang ya udah satu kayak pingin lihat replaynya itu, nonton ulang gitu, atau enggak ya udah pingin live aja random. Terus ternyata ada yang nonton. Waktu itu kayak cuma 1-2 orang.
2 orang 1 orang. Orang emang benar-benar dia nemu dari home gitu loh. Oh. Nah, tapi dia aktif gitu karena dia suka games juga kan. Nah, lebih suka kayak gitu. Makin kesini ternyata banyak yang tahu, terus banyak yang ngeklik di TikTok kayak gitu. Oh, jadi relate ya. Oh, Baru oke. kesini. Akhirnya tapi mau dilanjutin Nge-stream. stream. Masih aku sampai sekarang kok. Pasti kamu lebih seneng nge-stream daripada manggung. Aku sih jujur lebih seneng manggung. Tetap Nyanyi tetap seneng banget. Iya sih, berarti udah passionnya di situ. Wah, keren sih. Jadi aku tuh jadi punya pandangan baru nih kalau Gen Z tuh pandangannya kayak gitu sekarang. Tapi kamu lanjut kuliah lagi gak sih? Belum, aku kan masih mau kelas 3 kan. Oh, kamu ini masih sekolah sekarang? Masih cuma aku homeschool sekarang. Oh, homeschool. Iya. Tadinya sekolah kelas 10 tuh, cuman sekolah normal. iya negeri waktu itu. SMP. SMA. SMA udah sempat negeri. Udah. Jadi waktu itu mau cobain gitu loh. Karena penasaran, katanya negeri, wah seru banget bro, kayak gini, rame dan lain-lain. Tertarik dong dari situ. Kamu masuklah sekolah. Cobain. Wah 1.400 orang tuh. Wah pusing setiap hari itu. Karena ketemu orang terus banyak banget. Terus makin kesini terus tugasnya kan banyak. iya. Karena ya negeri gitu loh. Iya, soalnya sekolah unggulan kan. Betul. Ya udah di situ waktu itu lagi promo lagu, jarang masuk. Udah keteteran, berantakan semuanya. Terus kamu minta keluar. Iya, terus kayak tugas ini belum ya. Wah pusing banget. Akhirnya diomelin. Nggak diomelin, Sama guru. akhirnya pusing sendiri. Oh. Ya udah kayak gitu. Tapi dibully nggak kamu kalau di sekolah? Enggak Pernah dibully. Alhamdulillah enggak. Tapi kan kalau kamu ke sekolah gitu, ketika kamu udah jadi orang udah kenal gitu, ada privilege-nya nggak sih di dalam? Terus enggak. Jadi kayak bisa Kayaknya kalau ada masuk privilege gitu. juga aku nggak ada tugas kayaknya. Aku ada, enggak, aman kok. Biasa aja, normal. Oh, tapi kenapa harus keluar? Habis itu kan susah masuk sekolah negeri. Pusing banget soalnya, nggak bisa banget dikejar-kejar gitu. Tugas banyak banget kan. Udah akhirnya milih untuk homeschool. Sekarang homeschool. Gak ada tugas jadi. Tugas ada, dan ini juga tetap susah karena dikejar-kejar tugas juga. Sama aja sebetulnya. Cuman bedanya ya itu, kita nggak perlu ke sekolah kayak gitu. Iya. Jadi homeschooling kamu seminggu datang berapa kali ke sekolah? Aku online gitu. Oh, yang full homeschooling. So, homeschooling apa namanya? Apa? Homeschool apa? Distance learning gitu loh. Apa ya, pokoknya benar-benar di rumah, terus belajarnya itu online, bisa online atau enggak ya enggak online sama sekali. Jadi kita cuman dikasih tugas atau materi yang harus dipelajarin misalnya di semester ini, udah belajar sendiri jadinya. Beda lagi kalau sama yang komunitas. Kalau komunitas tuh dia masuk ke sana. Jadi nggak ada temennya, nggak ketemu teman. Kalau aku iya, nggak ada teman-teman sekolah ya, gitu. Kayak sekolah gitu nggak ada. Ada, cuman ya udah beda. Mereka mah masuk, aku nggak. Oh, kayak gitu. Jadi sama teman-teman yang kamu sering main tuh bukan dari sekolah? Bukan, malah aku teman tuh banyaknya dari games, dan lebih cepat dekatnya karena dari games kalau aku. Oh. Lebih kayak lancarnya itu sama orang-orang games karena emang sering main, terus obrolannya ya tentang games. Dari situ dekat, akhirnya ketemu, nggak kaku. Kalau kita kan, kalau aku ya biasanya dari sosial media nih kita ngechat apa kenalan, pas ketemu kaku. Kalau aku kayak diem ngapain, bingung. Makanya aku lebih suka sama teman-teman games karena udah deket dari sebelum ketemunya gitu loh. Yes, lebih enak. Sama tau kamu dapat jodohnya juga dari game ya? Mungkin aku rencananya pengen cari perempuan dari games. Anak-anak gamers supaya bisa satu hobi ya. Hari, betul. Jadi kamu gak diomelin ya? Kamu main game mulu. Kalau ini enggak, sayang ayo main game gitu ya. Aduh, pingin sih. Aduh. Ternyata tipikalnya Enjan adalah gampang, guys. Kamu suka main game, udah impiannya. Tuh, yang penting. Terus kayak kebayang aja kalau misalnya setiap hari bangun main game bareng. Ketemu main, tapi kayak gak seru juga setiap hari main game. Capek juga kalau kayak gitu. Tapi kan itu hobinya bareng. Iya sih, betul. Cuman kayak daripada kamu gak diizinin main game lebih stres. Kamu gak boleh main game lagi ya 3 bulan, coba. Stres gak? Stres gak bisa sih. Gak bisa kan? Gak bisa. Berarti kamu harus punya pasangan yang bisa, yang main game juga. Tapi kayak capek gak sih ketemu, masa harus main game? Oh, kalau ketemu gak ya kayaknya ya? Ya
Kalau jauh Kalau mungkin jauh main game. Jadi nggak sleep call banget. Discordan mungkin ya. Discordan. Terus kalau misalnya ketemu baru kita main berdua gitu ya. Contohnya misalnya udah nikah nih. Bangun ya kan? Oke, udah nikah. Misalnya bangun, sayang sebelum sarapan main game dulu yuk. Main game. Main game dulu, segame. Yang lain kerja nih main games. Habis itu baru sarapan. Ih, seru kayaknya. Oh itu gitu seru kan? Baru kamu kerja. Seru, terus kita kayak punya PC berdua gitu sebelahan. Nah, seru banget. Terus yang seru, visinya itu harus depannya kaca, terus pemandangannya hijau-hijau gitu. Boleh. Waduh, untuk game. Tapi aku dulu juga pengen deh kayak gitu, main FIFA aja terus tiap hari. Ada ya perempuan main FIFA ya? Aku sempat se-addicted itu. Jadi kalau kita udah main kayak foot gitu, oh iya. Itu udah kayak ngabisin duit, ngabisin waktu, beli pemain. Cuman buat supaya kalau lagi lawan orang tuh makin bagus. Dan itu nagih banget loh. Bener. Nagih banget bisa tuh. Wah, nggak kerasa kalau main games. Makanya terakhir aku main FIFA yang ada footnya gitu, sebelum anakku lahir. Yang buka-buka ini kan, buka kartu. Kalau udah ada anakku lahir, wah aku sih jangan lah ya ngurang-ngurangin ya sekarang. Ngurang-ngurangin, soalnya paginya sekarang udah harus bangun pagi nganter anak sekolah. Jadi kalau malamnya aku begadang kayak dulu, pagi bangun kedodoran jam berapa? Iya, telat. Belum kerja. Oh iya benar. Iya, jadinya itulah kita harus ini ya, membagi waktu dalam keluarga. Ya, mungkin aku kalau emang aku dapat istri yang gak main games, ya paling aku mulai stop main games demi istri kamu. Demi istri. Keren. Gak tahu ya. Keren. Harusnya kayak gitu gak sih, karena itu susah membagi waktunya. Susah. Tapi aku tetap ada main gamenya, cuman nggak bisa kayak aku yang dulu. Jadi aku main game itu cuma buat refreshing otakku. Iya benar. Kan kita nih kerja mikirin kerja mulu tuh. Pusing juga ya kan. Nah mungkin kalau misalnya istrinya main games, nah baru. Nah, dan aku juga mendingan main game daripada nongkrong. Karena aku jarang banget nongkrong. Benar, aku jarang banget juga sama. Jadi kalau dengan main game aku bisa mengganti nongkrongku juga, menurutku asik gitu. Betul. Jadi istri nggak curiga juga kan, main gamenya di rumah-rumah juga. Kalau ada yang datang juga main di rumah bareng-bareng. Iya. Mabar gitu. Seru sih. Ini kita jadi sharing-sharing ini ya, hidup. Ternyata Jan anaknya dewasa juga ya aslinya. Oh enggak deh, kayaknya belum deh. Belum ya? Nggak tahu ya. Cara ngomongnya mungkin. Ya mungkin belajar. Berarti kamu nyanyi itu belajar berapa lama? Aku nyanyi nggak belajar, nggak gimana ya? Ada kursus? Nggak ada. Aku kalau nyanyi itu waktu itu cuma nyanyi di kamar mandi doang. Terus ngelihat Aiki, keluarga, ayah, mama, Kak Putri pada nyanyi. Dari situ belajarnya. Terus nggak dikursusin kemana gitu? Nggak. Terus cover kayak misalnya di sosial media, di Instagram kayak gitu sama Kak Putri. Di awalnya tuh Kak Putri. Jadi waktu itu emang aku udah hobi nyanyi di toilet. Kak Putri tuh ngajakin, ayo kita nyanyi. Awalnya dari story doang, terus cover mulai di post. Awalnya. Nah, akhirnya ke A Whole New World, diajakin sekeluarga kan itu bikin. Iya. Habis itu udah akhirnya banyak dengerin lagu, belajar sendiri, dengerin orang lain gimana cara nyanyinya. Malah nggak pernah ada vokal coach itu nggak pernah? Belum. Sampai sekarang nggak pernah? Iya nggak. Jadi benar-benar natural karena ngelihat. Betul. Keluarga. Akhirnya udah dari situ. Waktu itu setelah cover A Whole New World, terus sama beberapa lagu sama keluarga juga, aku diajakin nyanyi sama Aiki di Bandung waktu itu. Tiba-tiba ada dadakan gitu, Jan ntar nyanyi di Bandung. Deg-degan dong. Akhirnya waktu itu nyanyi Seperti Kisah, dan ternyata wow sekali, ramai banget waktu itu di sosial media. Akhirnya dari situ kayak, wah ayo kita harus coba cover Seperti Kisah. Akhirnya cover di YouTube. Nah dari situ mulai memberanikan diri buat ngerilis single. Jadilah Jan sekarang pengen jadi penyanyi. Awal mulanya situ. Saking aku tuh anak-anak Kang Sule nyanyinya pada bagus-bagus. Ternyata emang dari diri sendiri tuh ngelihat orang tua tuh berpengaruh banget ya. Mama dulu penyanyi juga. Almarhum mama, ya dia nyinden ya apa ya? Nyinden lebih susah itu daripada nyanyi pop. Lagu-lagu Sunda itu susah banget. Harus ininya juga. Cengkok-cengkoknya. Keren sih.
Kalau orang udah bisa nyinden sih mestinya lagu apa aja dimakan. Iya bener. Sama kayak orang udah bisa nyanyi dangdut, pasti lagu yang lain jadi lebih Bagus gampang. juga. Iya, Heeh. sama-sama. Walaupun tetap ada cengkoknya, tapi Mm-mm. menurutku nyinden dangdut tuh keren. Keren banget, Keren. Susah aku sampai sekarang belajar lagu gitu ya, kayak misalnya dengerin lagu-lagu Sunda atau dangdut, susah niruinnya. Harus belajar. Apa sih yang paling kamu ingat dari sosok ibu gitu? Dari mama apa ya? Banyak banget lah pastinya karena emang deket banget kan. Kalau dulu dibandingin ayah, aku lebih dekat sama mama karena kan ayah setiap hari dulu gak pernah ketemu. Pulang jadi bangun udah berangkat, tidur baru pulang. Jadi deket banyak banget kalau sama mama. Karena kalau biasanya anak cewek kayak Kak Putri deketnya sama papa. Kamu deketnya sama mama. Tuh. Ada pesan dari mama gak sih yang kamu ingat sampai sekarang? Dari mama apa ya? Waktu itu aku lupa sih karena waktu itu masih kecil kan. Terus mama meninggal tuh tahun 2019 atau 20 gitu. Jadinya udah lupa. Oh lupa, Masih tapi kecil juga ya. masih kecil. Tapi kamu ngerasa mama lah yang paling dekat Betul. sama kamu. Cuman nggak tahu ya. Aku juga lupa sih. Aku tuh waktu itu pernah bilang kalau nggak salah ke mama, pengen jadi penyanyi. Oh pernah bilang. Iya, cuman belum kesampaian nih. Karena nggak ada ya. Maksudnya lihat mama kan lihat dari atas iya, sana. mama belum pernah lihat langsung kayak aku nyanyi kayak gini. Pokoknya setelah mama meninggal baru di situ aku cover banyak tuh. Sama-sama Teh Putri kayak gitu. Ya mama pasti bangga lah Manjan sekarang nyanyi, lihat dari surga. Ya kan? Mama sendiri mau ada momen nggak kedekatan sama kamu yang kayak aku rindu banget nih kalau sama mama lagi kayak gini gitu. Apa ya? Biasanya kita kalau mau ke Bandung dan kita makan cigan ya itu. Sama mama. Selalu banget. Selalu banget. Hampir setiap hari kalau ke Bandung pasti ke tempat itu. Nah makanya kita sekarang setiap ke Bandung juga kita selalu ke sana juga. Karena kangen sama suasana iya, mama. Emang terus juga emang suka tempat itu karena dibawa mama kayak gitu. Jadinya suka dari situ. Kalau mama sih emang aku lihat orangnya luar biasa sih, maksudnya talentnya banyak ya. Jadi kamu dua-duanya dari bapak sama ibu punya talent, jadi anak-anaknya semua bertalenta gitu. Wah, makin banyak nih kita pembahasan. Terima kasih banyak Lonjan. Terima kasih banyak. Tapi aku tadi semuanya udah bahas kedekatan sama semua keluarga. Tadi ada satu aku lupa. Apa kedekatan kamu sama Azam gimana? Azam dekat, cuman ya itu jarang ketemu. Karena kan dia sama ibunya gitu. Seminggu, sebulan berapa kali? Jarang banget dia apa ya? Jarang banget kayaknya deh. Oh, tapi video call doang. Ada hari nggak kayak tiba-tiba ketemuan gitu? Iya, biasanya video call doang. Oh, video call aja. Atau enggak lagi main-main dong gitu. Oke. Selain itu jarang ketemu? Jarang, iya. Tapi pernah ngajakin gak ke mall bareng yuk, jalan bareng apa? Pernah, Teh Putri kayak gitu-gitu pada ngajakin. Cuman kadang-kadang kan Azamnya nggak bisa atau bundanya nggak bisa kayak gitu. Jadinya nggak jadi lagi video call kayak gitu. Azam ntar ajakin main game juga biar bisa main bareng. Iya, ntar kalau misalnya dia udah gedean dikit aku suruh main game mobile. Oke, makasih ya Njan udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak. Sukses buat single barunya. Amin. Semoga makin rame di TikTok juga, semoga makin pecah. Amin. Pokoknya all the best buat Njan, semakin sukses karirnya, dan semoga yang di PDKT-in juga lancar. Amin. Apapun itu, sekolahnya juga bagus. Amin. Pokoknya all the best buat Njan. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Hello, we need to talk.